Shalom jemaat Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita adalah umat yang diberkati Tuhan. Amin. Mari untuk mulai ibadah pada pagi hari ini sama-sama kita satu hati dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, seminggu ini kami rasakan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu nyata untuk setiap kami. Bapa, saat ini bersama-sama dengan umat-Mu, dimanapun mereka berada, kami mau datang ke hadirat-Mu, kami mau bawa korban nyanyian, kami mau bawa korban pujian di hadapan tahta-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau layak ditinggikan, karena Engkau layak dimuliakan. Terima kasih Bapa, bertahtalah di atas setiap pujian umat-Mu. Mari jemaat yang siap memuji meninggikan Tuhan, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Mari kita nyanyikan, Kau Tuhan yang empunya kerajaan dan kuasa, haleluya. Mari bertepuk tangan, mari menari untuk Tuhan. Anak-anak-Mu,
Kau tebus dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa. Oh haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ada sebab anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang telah menebus kami Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Berterima Kasih buat kasih rahmat-Mu. terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Ku
Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan setia-Mu di sepanjang kehidupan kami. Apapun yang kami alami, kami percaya Engkau Tuhan yang baik dan selalu baik. Terima kasih Bapa untuk semua anugerah dan kasih setia-Mu. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu ini Tuhan boleh meneguhkan kami, menuntun jalan hidup kami, supaya kami semakin hari boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, jadi saluran berkat yang kudus dan yang murni buat kami semua. Tuhan lawat setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang menjumpai Bapak Ibu kembali. Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Saat ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul Melewati Padang Gurun. Sebagaimana kita tahu, padang gurun itu adalah satu tempat yang luas sekali, sunyi, di sana cuma banyak pasir dan bebatuan, sedikit sekali tumbuh-tumbuhan yang bisa hidup di situ. Tempat itu begitu gersang dengan curah hujan yang sangat minim. Tentunya tempat itu bukan tempat yang nyaman untuk kita lalui, apalagi untuk tinggal di situ ya, karena kontur pasir yang berubah-ubah. Bisa hari ini ada bukit di sini, nanti ketiup angin bukitnya hilang dan pindah ke sebelah sana. Di padang pasir itu kita bisa dengan mudah kehilangan arah. Dan kalau kita sudah nyasar, kita bisa kehilangan harapan juga di sana. Di sana juga ada badai pasir, ada perubahan suhu yang ekstrim, siang begitu panas sedangkan malam begitu dingin. Nah Bapak Ibu, bangsa Israel waktu Tuhan bawa keluar dari Mesir, mereka harus melalui yang namanya padang gurun ini untuk menuju ke tanah perjanjian. Dan kita adalah bangsa Israel rohani saat ini. Kita adalah umat pilihan Tuhan yang sudah Tuhan tebus dari perbudakan dosa, dan Tuhan bawa kita ke dalam kerajaan terangnya, dan kita pun harus melewati yang namanya padang gurun. Padang gurun adalah merupakan tempat kita diproses oleh Tuhan, dimurnikan dan dibentuk oleh Tuhan, serta diuji. Di situ seperti dapur peleburan emas atau perak, di mana kita akan diproses sampai keluar aslinya yang benar-benar murni dan berharga. Bisa melalui suatu situasi atau kondisi yang sangat berat yang kita hadapi, dan tentunya tidak mudah, tidak nyaman buat kita semua, tapi kita tidak bisa menghindarinya. Mau nggak mau kita harus menghadapinya. Bisa misalnya dengan dalam bentuk bisnis yang hancur, berantakan, misalnya dengan kesulitan finansial yang sangat berat, atau kerusakan dalam hubungan rumah tangga, atau sakit penyakit yang parah dan berkepanjangan. Seberat apapun itu, mau tidak mau harus kita jalani. Nah itulah yang kita bilang padang gurun. Pertanyaannya, harus nggak sih kita melewati padang gurun? Iya. Dan jangan lemes dulu Bapak Ibu, karena kita kan cuma lewat padang gurun. Kita tidak tinggal di padang gurun itu untuk selamanya. Namun berapa lama yang dibutuhkan untuk kita bisa melalui padang gurun itu tergantung dengan penilaian dari Tuhan dan respon kita. Kalau bangsa Israel, mereka butuh 40 tahun untuk melewati padang gurun itu. Oleh sebab itu, suka atau tidak suka, kita harus mempersiapkan mental kita untuk masuk ke dalam padang gurun ini. Mari sebelumnya kita baca dulu dari Ulangan 1 ayat 30 sampai 33. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu, dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu,
yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah, dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Tuhan yang pimpin. Dalam Ulangan 1 ayat 30 tadi dikatakan, Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu. Tuhan berjanji untuk berjalan di depan kita. Artinya berarti Dia yang pimpin. Tidak mungkin kalau Tuhan itu membawa kita nyasar, apalagi untuk bermaksud mencelakakan kita. Kalau Tuhan yang pimpin, pasti kita akan selamat. Sebab rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang memberi hari depan penuh dengan harapan. Jadi pergumulan atau kesusahan apapun yang harus kita hadapi, jangan takut, sebab ada Tuhan yang memimpin kita. Langkah demi langkah Tuhan akan pimpin kita. Dan bukan cuma Tuhan yang memimpin kita berjalan di depan kita, tapi Tuhan juga yang akan berperang bagi kita. Dalam Ulangan 20 ayat 3-4, Tuhan katakan, dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Tuhan yang akan berperang, dan Dia juga yang akan menuntaskan semua musuh kita yang menghadang kita. Tuhan yang beresin, dan Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Wah, luar biasa ya Tuhan kita itu. Kita akan menyaksikan bagaimana kuasanya dinyatakan dengan begitu dahsyat, dan Dia akan menyerahkan semua musuh yang menghadang. Kalau Tuhan ada di pihak kita, maka kepada siapa kita harus takut? Tapi pastikan baik-baik Bapak Ibu, bahwa kita dan Tuhan ada di pihak yang sama. Jangan sampai kita berseberangan dengan Tuhan. Dan pastikan juga bahwa Tuhanlah yang berjalan di depan kita. Jangan kita nyelonong sendirian. Kalau kita melangkah mendahului Tuhan atau bertindak di luar pimpinan Tuhan, di luar kehendaknya, kita pasti kalah. Kita pasti tidak akan kuat menghadapi musuh, dan kita juga pasti nyasar tentunya, karena kita tidak searah dengan Tuhan. Lalu yang kedua Bapak Ibu, yaitu Tuhan yang gendong. Ulangan 1 ayat 31 tadi dikatakan, dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh, sampai kamu tiba di tempat ini. Kata mendukung di sini bisa berarti juga menggendong, menanggung, memanggul, memikul, menopang. Jadi sekalipun kita harus melewati padang gurun yang tidak mudah, namun ada tangan Tuhan yang penuh kasih, penuh kesabaran yang menggendong kita. Seperti seorang bapa yang menggendong anaknya. Dan ia bukan cuma menggendong kadang-kadang atau sesekali aja, tapi dikatakan sepanjang jalan. Dalam Yesaya 46 ayat 4 dikatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Nah kan, Tuhan yang menggendong, Tuhan yang menanggung, Tuhan juga yang memikul kita. Dan Tuhan itu begitu baik, Dia tidak pernah merasa lelah ataupun bosan untuk menggendong kita. Tidak sekali-kali Dia meninggalkan atau mengabaikan kita. Dia selalu menyertai kita.
dan kita bisa aman dalam gendongan Tuhan. Dan kita patut untuk bersyukur Bapak Ibu, kita ada saat ini, sampai di titik ini, hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Amin. Lalu yang ketiga, ada peringatan Tuhan. Ulangan 1 ayat 32, tetapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu. Bapak Ibu, kalau di padang gurun itu ada yang namanya badai pasir. Anginnya begitu kencang bertiup sampai mengangkat pasir-pasir yang ada itu sampai seperti membentuk dinding. Itu bisa sampai tingginya itu 1 kilometer lebih. Karena saking kencangnya angin bertiup, dia bisa memindahkan bukit yang tadinya ada itu jadi hilang ketiup angin. Dan ketika ada badai gurun dan kita ada di situ, kita tidak bisa melakukan apa-apa dan tidak bisa melihat apa-apa juga karena semua menjadi gelap, penuh pasir. Yang bisa kita lakukan hanyalah berlindung dan menunggu badainya reda. Jadi saat kita mengalami juga kesusahan, penderitaan, pergumulan yang berat, iman kita itu benar-benar diuji. Dan musuh utama saat mengalami peperangan seperti itu, penderitaan seperti itu adalah ketakutan atau kekhawatiran. Itu bisa membuat kita kehilangan percaya kita kepada Tuhan. Kebayangkan kalau Bapak Ibu, anak kita atau bahkan diri kita sendiri bertanya, kok ikut Tuhan seperti ini? Malah jadi menderita, malah jadi susah, mengalami penderitaan yang berat. Kalau kita dipertanyakan seperti itu, apakah kita masih punya rasa percaya, tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu mengasihi. Jadi kalau kita mengalami pergumulan sehebat itu, ingat badai pasir Bapak Ibu. Yang harus kita lakukan adalah bertahan di dalam iman. Dan sekalipun kita tidak bisa melihat apa yang akan terjadi di depan kita, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama kita dan kita berseru kepada Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, minta pertolongan pada Tuhan. Dalam Mazmur 18 ayat 6 dikatakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Tuhan pasti mendengar seruan kita dan Dia tidak akan mengabaikan kita. Dalam Mazmur 55 ayat 22 dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bapak Ibu, jangan biarkan ketakutan atau kekhawatiran kita mengalahkan kita atau menguasai kita. Kita harus berlindung pada Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan yang terakhir adalah Tuhan yang lindungi. Ulangan 1 ayat 33 dikatakan, yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah, dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Jadi sekalipun kita harus melewati padang gurun, pergumulan-pergumulan, jangan takut karena kita tidak ditinggal sendirian. Ada Tuhan yang menjaga kita, ada Tuhan yang menolong kita, ada Tuhan yang memeliharakan kita. Dia yang menaungi kita dengan tiang awan pada waktu siang supaya kita bisa berjalan di dalam perlindungan, dalam keteduhan. Dan Dia juga yang memberikan tiang api pada waktu malam untuk menghangatkan kita dan juga menerangi jalan yang harus kita tempuh. Bahkan ketika kita merasa letih pun, Tuhan juga yang menyediakan tempat perhentian di mana kita bisa beristirahat, bisa memperoleh kembali kekuatan yang baru untuk melangkah.
Mazmur 9 ayat 9 sampai 10. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Perlindungan Tuhan itu sempurna atas kita. Ia selalu mengawasi kita, menjaga kita, supaya kita tidak kenapa-napa, supaya tetap dalam perlindungan Tuhan. Ketika Tuhan membawa kita untuk melewati padang gurun, jangan takut ya Bapak Ibu, sebab ada Tuhan yang memimpin kita, Dia yang berjalan di depan kita, Dia juga yang berperang bagi kita. Dan ada Tuhan juga yang menggendong dan mendukung kita, seperti seorang bapa menggendong seorang anaknya. Dan ada peringatan Tuhan supaya kita tetap percaya penuh kepada Tuhan, sekalipun mata kita tidak bisa memandang apa yang akan terjadi di depan kita. Dan yang keempat adalah Tuhan yang melindungi kita, menjagai kita seperti biji matanya sendiri, sehingga kita bisa aman sampai ke tanah perjanjian. Sebagai ayat penutup saya mau membacakan Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajar kami untuk lebih lagi menaruh percaya kami kepadamu ya Tuhan. Sekalipun pergumulan dan persoalan harus kami hadapi, walaupun itu terasa berat, kami percaya Engkau Tuhan yang memimpin kami, Engkau yang berjalan di depan kami, dan Engkau juga yang akan memberikan kemenangan pada kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau juga senantiasa melindungi kami. Engkau bahkan menggendong kami di sepanjang jalan kami. Tidak pernah Engkau mengabaikan kami ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa menaruh percaya kami kepadamu dan tidak menjadi patah hati. Dengan apapun yang harus kami hadapi, kami berpegang teguh kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu yang sempurna. Bapa, Tuhan berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun berada, Tuhan yang memberkati. Tuhan mencukupkan segala yang kami perlukan. Tuhan yang tolong setiap pergumulan kami. Bahkan yang sakit pun Tuhan yang jamah dan sembuhkan. Bapak, kami juga mau berdoa bagi Gereja Bethel Indonesia. Tuhan berkati Pak Rubin Adi Abraham sebagai ketuanya. Tuhan pakai gerejamu dimanapun berada Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi terang dan garam bagi sekitar kami. Sehingga nama Yesus boleh semakin diberitakan dan banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan. Tuhan berkati juga bangsa kami Indonesia Tuhan. Dari pemerintah pusat hingga ke daerah, Tuhan berkati. Biar seluruh bangsa kami boleh mengalami lawatan Tuhan dan boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Bapa. Saatnya kami berpisah dan kami siap untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita dan arahkan hati kepada Tuhan. Dan terimalah berkat yang berlimpah, anugerah dan kasih setia dari Allah Bapa. Kasih yang sempurna melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan, pertolongan, sukacita, dan kemenangan dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.